izin saya rekam ya. Jadi buat yang nggak hadir nanti bisa melihat hasil rekamannya gitu. Yang belum dinyalakan kameranya boleh ya dinyalakan kameranya. Ini awal-awal. Kenapa awal-awal dinyalakan kameranya? Supaya saya tahu gitu orangnya itu ada di situ. Terus saya juga pengen lihat seberapa siap kalian menuju ke kelas virtual ini. Jadi kalau yang udah pakai seragam, segala macam, itu pasti dapat tambahan kayak gitu. Keaktifannya lah. Oke, untuk awalan saya mau absen dulu ya. Absen dulu. Yang hadir boleh bilang hadir gitu ya. Terus kalau mungkin ada teman-temannya nanti yang saya panggil ternyata nggak ada, tapi kalau udah nitip pesan gitu ya, tuh yang ada di sini, nanti disampaikan aja. Oke. Ini kalian udah makan siang belum ini teh? Udah makan siang, udah makan siangnya, udah sholat gitu ya. Udah sholat dulu diri, jangan sampai gara-gara pelajaran saya terus kalian nggak sholat zuhur gitu. Jangan ya, nanti saya kena dosa juga. Jadi sebelum kelas saya, karena kalau kelas ATKP 10 tuh siang ya. Jadi silakan makan dulu, sholat dulu kayak gitu. Oke, Adinda Mariana ada? Tidak ada ya. Amalin? Hadir, Bu. Amalin hadir, oke. Kemudian ada Amelia Rizkiani. Hadir, Bu. Oke. Dan saya pun kalau nggak salah itu udah suka ada orang yang suka ada siswa yang ngerangkum ya. Saya suruh ngerangkum di topik diskusi, bukan ngerangkum sih, nulis intisari. Nah itu yang sudah nulis juga otomatis sudah saya kasih poin tambahan juga gitu. Jadi buat anak-anak sekalian yang aktif, pokoknya yang selama pembelajaran saya gitu ya, mau itu nulis di komen di LMS, terus hadir sering nanya, atau mungkin ngejawab pas tanya jawab di Vicon, itu pasti keaktifannya lebih daripada siswa-siswa yang tidak aktif gitu. Karena kan untuk ngomong aja itu butuh energi kalau sekarang. Harus nekan on kamera, harus nekan mic-nya dibuka gitu ya, itu kan energi. Jadi setiap gerakan kalian seperti apapun itu pasti dapat reward dari saya gitu. Dan hari ini kita akan review materi tentang OTK keuangan. Nah ini dia ya. Untuk hari ini sih lebih ke tanya jawab ya, lebih ke saya nanya kalian jawab gitu. Jadi siap-siap aja. Nah, ini materi yang sudah saya share di LMS itu ada 2 lingkup materi besar ya. Ada tentang ruang lingkup ADM keuangan sama tata kelola keuangan. ADM itu namanya tata kelola, itu sama aja gitu ya. Kemudian untuk ruang lingkup dari ADM keuangan ini itu materinya ada pengertian ADM secara umum, kemudian ada pengertian ADM keuangan sampai ke petugas ADM keuangan. Sedangkan untuk prinsip itu ada 7, yaitu dari konsistensi, akuntabilitas, sampai standar akuntansi. Inilah yang harus kalian pahami seperti itu. Nah, ini kita ada di pengertian ADM secara umum gitu ya. Saya mau nanya ke di bawah deh, ke Zahrotul. Menurut Zahrotul gitu ya, ADM keuangan itu apa sih, Zahro? ADM keuangan itu apa ya? Administrasi yang berkaitan dengan keuangan, Bu. Administrasi itu sendiri apa? Makna administrasi itu apa sih? Bu. Administrasi sendiri itu apa? Kan tadi Zahra bilang administrasi keuangan itu administrasi yang berhubungan keuangan. Nah, saya mau nanya nih, kalau pengertian administrasi sendiri itu apa?
Tadi di awal udah saya jelasin, di awal saya sebutin. Ada yang tahu administrasi itu apa? Pengertiannya atau maknanya? Yang berhubungan dengan kelompok. Yang berhubungan dengan kelompok. Oke. Apalagi? Bentuk usaha yang ada dalam suatu kegiatan. Ya, bentuk usaha yang ada dalam kegiatan. Betul. Jadi kalau digabungin, ADM keuangan itu apa? Bentuk kerjasama antar individual untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Bu. Dalam hal? Keuangan. Iya, dalam hal keuangan. Nah, itu ya. Jadi usaha untuk mencapai tujuan dalam hal keuangan. Kalau usaha namanya berarti ada apa? Ada pengelolaan, ada pengurusan, pencatatan, segala macam kayak gitu. Oke. Next. Nah, di sini ada pengertian ADM keuangan secara sempit sama secara luas. Bedanya apa? Ada yang mau jawab nggak? Perbedaan. Aku, Bu. Oh, Nur Aziza. Sok, Nur Aziza. Bedanya apa, Nur Aziza? Bukan saya, Bu. Kayaknya siapa? Reva. Siapa? Reva, Bu. Oh, Reva. Ya, nanti Bu Reva mau gitu ya, sebutin nama ya. Sok, Ya, Reva, Bu. bedanya apa konsep ADM keuangan secara sempit sama secara luas? Kalau administrasi keuangan secara luas itu kerjasama yang dilakukan sekelompok orang untuk menjalankan administrasi keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tapi kalau administrasi keuangan secara sempit itu adalah proses pencatatan dan kegiatan tulis-menulis yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Ya, betul. Terlihat perbedaannya ya. Kalau cara sempit mah, udah dia mah nyatet aja. Dia nggak mikirin apa-apa tujuannya dicapai atau enggak tentang keuangan, misalkan ya mau hemat atau enggak, ya udah nyatet aja. Itu pengertian ADM keuangan secara sempit. Tapi kalau secara luas, dia ada tujuan yang mau dicapai, nyatet, tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Ya ini mengatur keuangan supaya efektif dan efisien, atau mengatur keuangan supaya bisa ngebantu kita mencapai tujuan perusahaan. Efektif itu apa? Efektif itu tepat guna. Tepat guna itu benar. Kan kamu mau pergi ke sekolah, benarnya naik apa? Naik angkot atau naik motor misalnya, itu benarnya. Nah, tapi mana nih yang lebih efisien dari segi waktu sama tenaga? Oh, misalkan naik motor lebih efisien nih karena lebih hemat misalkan ya. Ya berarti menggunakan motor itu lebih efisien daripada menggunakan angkutan mobil seperti itu ya. Itu dikatakan. Jadi kalau efektif itu tepat guna, tepat, tapi kalau efisien lebih ke hemat, lebih penghematan energi, penghematan tenaga, penghematan uang kayak gitu. Kalau efisien udah pasti efektif. Kalau efektif itu belum tentu efisien seperti itu. Makasih Reva. Iya, Bu, sama-sama. Sekarang manfaat ADM keuangan. Oh iya, saya lupa ngingetin. Buat siswa sekalian, tolong misalnya saya saran sih sambil nulis ya. Jadi sambil nulis, sambil coret-coret kayak gitu, supaya nanti yang penting-penting informasinya itu bisa kalian ingat gitu sampai kapanpun. Jadi ditulis informasi pentingnya gitu. Oke, manfaat ADM keuangan. Ada yang mau nyimpulin apa sih manfaat ADM keuangan itu? Ada yang mau? Yunita. Soalnya Yunita, akan di-on-kan mikrofonnya. Nggak ada Yunita. Ada, Ibu. Oh, sok Yunita. Simpulin Yunita, manfaat ADM keuangan menurut Yunita apa dari sini? Simpulin aja. Gimana, Bu? Suaranya lep-lepan, Ibu. Oh, simpulkan manfaat ADM keuangan menurut Yunita.
kesimpulan ADM keuangan, Bu. Manfaatnya. Kan ada slide itu di sini. Nah, Yunita, simpulin nih, apa sih manfaat ADM keuangan menurut Yunita? Manfaatnya kalau misalkan ada administrasi keuangan mah bisa lebih teratur, Ibu. Teratur dalam hal? Pengeluaran kayak gitu. Dan Pemasukan. Ya, jadi kalau ada ADM keuangan lebih teratur, penerimaan sama pemasukannya. Kok lebih teratur? Iya, lebih teratur tuh pencatatannya ya. Jadi misalkan kamu Biasanya ada pencatatan. betul, jadi nggak lupa misalkan Yunita nih dikasih uang sama ibunya 100.000 gitu. Ini Yunita buat jajan 100.000 sama seminggu. Nanti laporinnya ke mama kamu beli apa aja. Nah, biar nggak lupa tuh ya, dicatat gitu, mah kemarin aku beli ini selama seminggu, nanti dilaporin ke mamanya gitu. Itu kan lebih teratur ya, pemasukannya berapa gitu ya, kemudian pengeluarannya berapa. Itu penting ya, terutama di perusahaan ataupun di organisasi. Misalnya anak ekskul yang diamanahin jadi bendahara itu wajib banget melakukan pencatatan keuangan. Kenapa? Karena kalau di organisasi itu serupiah, serupiah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ada transaksi yang nggak ada buktinya. Ada transaksi tapi nggak ada bukti transaksinya, itu nggak bisa diterima. Itu otomatis harus diganti sama yang nulisnya gitu ya. Bisa teratur. Nah, kemudian ini fungsi ADM keuangan dalam perusahaan. Oke, saya pengen dibacain sama Vira. Ada Vira? Iya, Bu. Coba dibacain Vira ini poin 1 sampai 4, fungsi ADM keuangan dalam perusahaan. Fungsi ADM keuangan dalam perusahaan. 1. Pembagian laba. Fungsi yang berkaitan dengan laba atau keuntungan dalam perusahaan. 2. Investasi. Fungsi yang berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas. Fungsi investasi dalam perusahaan meliputi bentuk pengelolaan dana kas ke dalam aset-aset yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. 3. Pembelanjaan. Suatu bentuk investasi dengan tujuan untuk membelanjakan modal yang terdapat dalam perusahaan. Fungsi pembelanjaan meliputi bentuk-bentuk kegiatan mengenai penggunaan dana yang berasal dari luar. 4. Mencari modal. Fungsi pencarian modal yang dibutuhkan. Ibu ketutupan. Dibutuhkan untuk operasional perusahaan atau pembelanjaan. Oke, makasih ya Vira. Nah, dari yang Vira sampaikan tadi tentang fungsi ADM keuangan, ada yang masih bingung nggak dari teman-teman sekalian? Teman-teman dari siswa sekalian? Fungsi labanya, Bu. Fungsi laba. Pembagian laba. Jadi kita kayak gimana, Bu? Oke, makasih Nur Aziza. Nah, jadi fungsi ADM keuangan itu salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian laba. Kayak gini contohnya, misalkan Nur Aziza itu join nih sama temennya bikin usaha barang gitu, sama dengan sama Nur Aziza itu dituliskan laporan keuangannya, dibikin pemasukan segini, pengeluaran segini, hingga muncullah laba yang ada. Nah, dengan mengetahui laba yang ada, itu bisa memudahkan Nur Aziza untuk membagi keuntungan antara teman Nur Aziza sama Nur Aziza sendiri. Soalnya kalau kita nggak nulis tuh ya, penerimaannya berapa, pengeluaran kita berapa dalam usaha tersebut, kan kita nggak tahu labanya berapa. Biasanya kita sulit kan untuk membagi keuntungannya antar orang pemilik tadi. Tapi kalau kita udah lakukan pencatatan, labanya ketahui, dan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tadi gitu. Dari Pak Bia, dari Ziza? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Aku, Bu. Aku siapa? Sok. Uncungan gitu. Reva, Bu. Reva. Untuk perbedaan investasi jangka pendek sama investasi jangka panjang itu gimana, Bu? Ya, bagus sekali Reva pertanyaannya ya. Jadi, perbedaan investasi jangka pendek sama jangka panjang itu terlihat
bisa dibedakan dari lamanya, dari jangka waktunya. Investasi jangka pendek itu dia investasinya itu kurang dari setahun. Nah ya berarti gini ya, berarti kurang dari 1 tahun. Maka kalau investasi jangka panjang, dia investasinya itu lebih dari setahun. Contohnya apa? Contoh sepeda deposito. Deposito di bank ya. Deposito di bank itu kan salah satu investasi juga sebenarnya. Nah, deposito di bank itu kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 12 bulan, dan 12 bulan ke atas gitu ya. Nah, yang di bawah setahun atau di bawah 12 bulan itu masuknya ke investasi jangka pendek. Jadi investasi jangka pendek itu investasi-investasi yang dilakukan kurang dari setahun. Investasi itu apa sih? Investasi itu nanam modal. Kayak tadi nih, Nur Aziza sama temennya joinan buka usaha. Nah, Nur Aziza itu dia tidak sebagai pelaksana usaha, tapi dia hanya sebagai penanam modal atau pemberi uang. Jadi yang ngejalin usahanya itu temennya. Nah, itu dinamakan investasi. Dan Nur Aziza dinamakan investor. Jadi investasi itu kita nanamin modal ke perusahaan orang lain atau ke usaha orang lain, tapi kita mah nggak ikut serta di situ, nggak ikut ngelakuin kegiatan usahanya, cuma nanam modal aja. Nah itu kalau investasi jangka pendek itu dia kurang dari setahun investasinya. Jadi kalau udah setahun dibalikin lagi uangnya. Contoh nih, Nur Aziza tadi ngasih uang 1 juta gitu ya, dipakai goangin usahanya, akhirnya pas udah setahun atau kurang dari setahun itu uangnya dibalikin lagi sama pemilik usahanya diserai dengan keuntungan yang diperoleh sama Nur Aziza gitu. Nah, tapi kalau investasi jangka panjang itu investasinya lebih dari setahun. Contohnya dalam apa aja sih? Contohnya misalkan investasi dalam hal kendaraan. Jadi kan kalau kamu beli kendaraan ya, keuntungannya itu akan terlihat lebih dari setahun gitu. Baru terlihat nih pendapatannya berapa. Kemudian di gedung gitu ya. Kemudian di tanah gitu. Itu investasi jangka panjang. Jadi kayak gini contohnya. Misalnya kamu beli tanah nih ya. Beli tanah misalnya 200 juta. 200 juta tuh ya. Nah, hitungan kamu itu kan misalnya kamu mau disewain setahunnya itu misalkan 20 juta. Nah, otomatis kan kamu itu akan balik modal ketika berapa tahun coba. Kamu beli tanah 200 juta nih ya. Beli tanah 200 juta. Jangan 200 juta deh. 2 juta, biar nggak pusing. 2 juta. Nah, kamu sewain tanah itu ya, sewain seharga 200.000 per bulan. Nah, 200.000 per bulan. Kira-kira balik modalnya ya 200.000 sedikit banget ya. Yang 200.000 deh, 100.000 per bulan nih. Kira-kira balik modalnya dalam waktu berapa bulan? Kan 200.000 nih. 2 juta gitu deh saya berapa? Balik lagi. Gini, kamu beli tanah seharga 2 juta. Gitu ya. Nah, 2 juta. Kemudian kamu sewain tanah tersebut seharga 100.000 per bulan. Gitu ya, 100.000 per bulan. Kira-kira balik modalnya dalam waktu berapa bulan? 20 bulan, Bu. Nah, 20 bulan itu kan berarti otomatis lebih dari setahun ya. Maka si tanah ini dinamakan investasi jangka panjang. Karena baru kerasa sama kitanya itu keuntungannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan. Gitu sih intinya mah. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Kemudian, nah di sini ada fungsi ADM keuangan yang ke-567. Saya mau minta dibacain sama Anya. Ya, Bu. So, Anya Fungsi bacain poin. keuangan dalam perusahaan 5. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam perusahaan. 6. Guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam perusahaan. 7. Guna meminimalkan penyalahgunaan anggaran dalam perusahaan. Oke, terima kasih. Fanya ya? Iya, Bu. Nah, dari yang Fanya sampaikan tadi, mau tanyakan nggak tentang fungsi ADM keuangan di poin 567? Elvira, Bu. Akuntabilitas. Siapa yang mau? Fanya.
Fanya, sok Fanya. Akuntabilitas itu apa? Nah, akuntabilitas itu apa? Itu ada, kita lihat di prinsip-prinsipnya. Nah, akuntabilitas ini ya, lihat ya. Akuntabilitas itu adalah kewajiban moral atau hukum untuk menjelaskan bagaimana dana peralatan atau kewenangan telah digunakan. Artinya, akuntabilitas itu adalah pengelolaan keuangannya itu, jadi gini, dalam mengelola uang, kita harus memperhatikan nilai-nilai hukum sama moralnya, sama etikanya. Contohnya apa? Contohnya kayak gini, gitu ya. Nah, itu. Nah, misalkan Fanya dikasih, nih Fanya, misalkan Fanya itu diamankan jadi bendahara kegiatan. Nah, berarti kan dalam menulis laporan keuangannya, catatannya, Fanya itu harus memperhatikan etika sama moral hukumnya, atau hukum sama moralnya. Gini, jadi jangan sampai ketika nulis pengeluaran gitu ya, yang harusnya misalkan ada kegiatan pembelian konsumsi seharga 20.000 gitu ya. Nah, sama Fanya itu di markup atau dimanipulasi jadi ditambah jadi 200.000 gitu. Itu kan jadi istilahnya Fanya itu korupsi gitu. Nah, kalau dalam catatan keuangan itu harus akuntabilitas, artinya harus sesuai dengan kenyataan, harus memenuhi aturan-aturan hukumnya, jangan sampai ada kegiatan korupsi atau manipulasi. Itu kalau akuntabilitas. Jadi harus sesuai sama aturan hukum dan nilai-nilai di masyarakat kayak gitu. Oke, Fanya? Paham, Bu. Terima kasih. Ada yang mau lain? Salwa, Ibu. Salwa, sok Salwa. Apa? Kalau yang fantasi tadi apa? Transparansi itu harus jelas. Jadi harus semua orang itu berhak untuk mengakses ke laporan keuangan kita. Contoh misalkan Salwa jadi bendahara kegiatan pensi, misalnya kegiatan pensi. Nah, berarti ketika ke laporan keuangan, Salwa itu harus dijelaskan tuh setiap anggota-anggota atau ke setiap panitianya. Ini loh laporan keuangannya ini, pengeluarannya segini, pemasukannya segini, bukti-buktinya ini, jelas. Jadi semua orang tuh berhak melihat laporan keuangan yang Salwa buat gitu. Terus pas laporan ke sekolah juga, Bu, ini laporan keuangan pensinya ini, pengeluarannya ini, pemasukannya ini, dalam laporan ini. Nah, itu transparansi. Jadi jelas gitu, jelas, tidak ada yang tutupi gitu. Jadi kalau misalkan Supaya terbuka gitu ya, Ibu. jadi harus terbuka, laporan kita harus terbuka ya. Contoh kalau kalian mau lihat gitu ya, contoh coba deh laporan keuangan BI di internet. Nah, itu tuh jelas banget. BI mencantumkan laporan keuangannya Indonesia gitu, itu jelas banget di sana. Gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian di sini ada fungsi ADM keuangan dalam instansi. Nah, instansi itu berarti ini ya lebih ke pemerintahan ya. Instansi itu organisasi pemerintahan. Kan kalau swasta itu di perusahaan, tapi kalau instansi itu namanya untuk apa ya? Untuk organisasi pemerintahan. Saya mau minta dibacain sama Saniatu. Ada Saniatu? Ya, Bu. Saniatu bacain poin 1 sampai 4. Fungsi administrasi perpajakan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang perpajakan. Yang kedua, fungsi administrasi kepabeanan. Kepabeanan itu deh. Kepabeanan. Sumber pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan belanja negara. 3. Fungsi perbendaharaan. Membutuhkan keuntungan dalam suatu negara. 4. Fungsi pengawasan keuangan. Untuk mengawasi, mengelola keuangan. Dari yang tadi disampaikan sama Saniatu, ada yang mau tanyakan tentang fungsi keuangan dalam instansi? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak ada,
kita lanjut ke 11. Nah, di sini ada fungsi ADM keuangan dalam instansi. Jadi fungsi keuangan dalam instansi itu yang satu untuk pengelolaan keuangan suatu negara secara komprehensif itu secara menyeluruh. Nah, kalau fiskal itu kenapa sih ADM keuangan itu diperlukan sekali dalam sebuah instansi supaya memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan keuangan kayak gitu. Contohnya apa kebijakan keuangan pemerintah di bidang fiskal? Ini kalau kalian ingat gitu ya, belajar ekonomi di SMP, kebijakan fiskal itu kan salah satunya gitu ya, yang saya ingat itu kebijakan di bidang suku bunga. Jadi kalau misalkan ada kalau uangnya banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah menaikkan suku bunga biar uangnya di bank gitu ya. Tapi kalau misalkan uang yang beredar di masyarakatnya sedikit gitu ya, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga supaya banyak orang yang mengambil. Nah, itu fungsi-fungsi kebijakan keuangan itu supaya memudahkan pemerintah dalam mengelola keuangan secara komprehensif, keuangan negara, dan juga mudah pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi. Gitu. Kemudian fungsi penganggaran, nah ini juga penting ya. Jadi dengan mengelola keuangan, pemerintah itu bisa melakukan perencanaan keuangan selama 1 tahun ke depan. Misalkan nih, udah tahu ya, oke, udah ketahuan nih bahwa saldo negara itu segini gitu. Dari saldo tersebut, mereka bisa mulai merencanakan untuk keuangan di periode berikutnya, misalnya beli apa aja. Nah, itu kemudahan dalam keuangan di sebuah instansi. Nah, ini pun adapun proses kegiatan dalam sebuah tata kelola keuangan gitu ya, di perusahaan itu ada 4. Jadi kegiatan pengelolaan keuangan itu ada 4 hal gitu ya. Ada yang pertama, ada pencatatan bukti-bukti transaksi, ini yang pertama. Gitu ya. Jadi proses atau kegiatan ADM keuangan di perusahaan itu yang pertama adalah melakukan pencatatan transaksi atau bukti-bukti transaksi. Yang kedua, melakukan pembuatan laporan keuangan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu membuat surat-surat niaga. Yang keempat adalah melakukan bayaran pajak. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan. Kalau melakukan pencatatan transaksi barang dan jasa, katanya tadi ya, kita kembali ke awal bahwa ADM keuangan itu cara sempit itu berhubungan dengan pencatatan keuangan. Nah, apa sih yang dicatat? Yang dicatat itu adalah alur uang masuk sama uang keluar. Biasanya dari mana? Biasanya dari bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu ada 2, ada yang intern, ada yang ekstern gitu. Kemudian catatan keuangan juga dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Ini ada jenis laporan keuangannya. Ada laba rugi, neraca perubahan modal. Kemudian kegiatan keuangan juga berhubungan dengan surat-surat. Jadi kalau misalkan kamu udah belajar surat niaga gitu ya, ada penawaran, pesanan, penagihan, permintaan penawaran, itu nanti berhubungannya dengan pengelolaan keuangan juga, seperti itu. Kemudian tentang pajak, pajak juga itu berhubungan dengan proses kegiatan keuangan juga. Nah, di sini ada bukti-bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern itu bukti transaksi dari dalam perusahaan untuk dalam perusahaan. Contohnya kayak gini. Contohnya misalkan ada Fanya sama Saniatu. Nah, Fanya beli barang ke Saniatu, beli apa? Beli lipstik sebenarnya. Beli lipstik seharga 20 biji. Jumlahnya 20 biji seharga 2 juta misalkan. Kontan ya, kontan. Beli. Nanti Fanya ngasih bukti transaksi apa? Nanti Saniatu ngasih bukti transaksi apa ke Fanya? Misalnya kalau kamu belanja nih, kontan, suka dapat apa sih dari penjualnya, transaksinya? Kwitansi, Bu.
Ya, bisa berupa kwitansi. Oke, kwitansi ya. Jadi Fanya beli Saniatu lipstick seharga 2 juta, kemudian sebagai bukti pembeliannya Saniatu ngasih kwitansi ke Fanya. Nah, kemudian Fanya harus bikin bukti transaksi juga nih buat internet perusahaannya. Nah, di sini tuh ada jenis bukti transaksi, ada kas masuk, kas keluar, sama bukti memorial. Kira-kira Fanya itu bikin bukti transaksi apa? Masuk, keluar, apa memo? Keluar. Ya, keluar. Kenapa keluar? Karena dia yang beli ke Saniatu. Ya, karena Fanya yang beli ke Senati dan Fanya ngeluarin uang kan, sehingga Fanya itu harus Ya. bikin bukti transaksi atau bukti kas keluar. Itu siapa yang jawab tadi? Cera. Syera, oke, Syera, gitu ya. Nah, jadi nanti itu ada dua, pas Fanya bikin transaksi keuangan itu ada dua bukti transaksi yang dilampirin. Pertama kwitansi sebagai bukti dari penjual gitu ya, atau dari Saniatu ke Fanya. Dan Fanya juga bikin lembaran keduanya itu adalah kas keluar. Jadi di setiap laporan keuangan itu, kalau nanti kita belajarnya, ada dua transaksi atau bukti transaksi yang dilampirin. Satu bukti transaksi ekstern, satu bukti transaksi intern. Apa itu berupa kas masuk, kas keluar, atau memo. Bisa kebayang ya? Bisa, Bu. Oke, jadi bukti transaksi intern ini dibuat berdasarkan bukti transaksi ekstern. Nah, bukti transaksi ekstern itu apa aja? Bukti transaksi ekstern itu banyak. Tadi ya contohnya kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, kemudian ada cek, kemudian ada faktur juga. Nah, itu adalah contoh-contoh bukti transaksi ekstern. Nah, di sini ada 4 jenis bukti transaksi ekstern ya. Ada nota kontan, ada kwitansi, ada nota debit, sama nota kredit. Kita bahas dulu nota kontan. Namanya juga nota kontan ya. Jadi segala sesuatu yang dibayar dengan kontan atau tunai itu pasti kita dapatnya nota kontan atau bon kayak gitu. Banyak kali ya, kita kalau beli barang kontan gitu ya, kontan pasti dapatnya nota kontan. Kemudian kalau kwitansi itu adalah tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditetapkan oleh penerima uang. Contoh ini, kalau pas kamu beli seragam jurusan atau seragam PSIS di SMK 1, itu kan kamu ngasih uang, terus saya ataupun petugas operasinya kamu kwitansikan sebagai bukti bahwa saya telah menerima uang dari kamu sebesar segini, kemudian ini bukti transaksinya kayak gitu. Jadi untuk tunai itu ada dua nih, ada kontan sama kwitansi. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaannya gitu. Nah, kalau misalkan kontan itu kan harus ada pembelian barang ya, barang atau jasa gitu ya. Biasanya kan berupa barang nih. Kita dapat nota itu kan pasti pembelian yang berupa barang atau jasa. Misalnya kamu ke salon itu pasti dapat nota kontan. Terus apalagi kamu beli barang bako itu dapatnya nota kontan. Nah, kalau kwitansi itu bisa juga kayak transaksi sewa menyewa. Sewa menyewa rumah, itu kan kalau di nota kontan agak sulit ya. Kita bikin bikin laporan keuangannya atau bikin bukti transaksinya. Maka untuk sewa menyewa contohnya itu bisa menggunakan kwitansi sebagai alat, sebagai bukti transaksinya. Nah, kalau kredit sama nota kredit itu gimana contohnya? Kayak gini contohnya. Misalkan tadi Fanya sama Saniatu. Nah, intinya gini, kalau nota debit sama nota kredit itu untuk transaksi yang sifatnya ngutang ya. Jadi ngutang. Nah, jadi ngutang. Misalkan tadi Fanya sama Saniatu. Fanya beli ke Saniatu seharga tadi lipstick 20 biji gitu ya, 20 buah. Nah, kemudian Saniatu kirim ke Fanya sejumlah 20 biji juga lipstick. Nah, pas Fanya ngecek lipstick tersebut, ternyata ada yang patah. Lipstiknya lipstick batang.
ada yang patah, 2 buah. Otomatis kan 2 buah ini harus dikembaliin ya ke Fanya ya, ke Saniatu ya. Nah, maka dibalikin nih ke Saniatu. Saniatu, kamu mah nggak benar ngirim barang teh. Ada yang patah listriknya 2 buah. Kayak gitu. Maka di sini ada 2 nota yang dibuat. Ada nota debit sama nota kredit. Kalau nota debit itu dibuat sama Fanya atau sama pembeli. Jadi nanti Fanya bikin nota debit sebagai bukti bahwa dari hasil pembelian kredit tadi itu ada 2 buah yang dibalikin. Jadi supaya Fanya tahu ingat, oh saya itu kemarin beli lipstick 2 buah, tapi ada yang rusak 2. Nah, saya catat di nota debit gitu ya. Kenapa nota debit? Karena kan misalnya harusnya gini ya, harusnya Fanya itu untuk 20 lipstick itu kan 200.000 misalnya totalnya. Harus dibayar 200.000 nanti teh. Nah, tapi karena ada yang rusak ya harus dibalikin lagi misalkan seharga 40.000. Nah, berarti kan harusnya uang Fanya itu berkurang 200.000, tapi karena ada yang dibalikin ke Saniatu seharga 40.000, otomatis kan uang Fanya itu jadi bertambah ya 40.000, yang harusnya dia itu berkurang 200.000, tapi karena ada pengembalian 40.000, Fanya jadi enggak 200.000, tapi ada 160.000. Nah, ini kan dia uangnya bertambah. Ini kamu bayar hutang gitu ya, 200.000. Udah disimpan. Di cording deh, aku cordingnya ini aku kembaliin lagi seharga 20.000 gitu ya. Kan kamu dapat uang tambahan ya. Jadi harus yang keluar 200.000, tapi kamu karena ada yang rusak, kamu jadi megang 20.000. Nah, karena bertambah itu, jadi nota debit disebutnya. Nah, kalau nota kredit yang harusnya itu dapat keuntungan atau uang sebesar 200.000, tapi karena ada yang rusak, harus dibalikin lagi tuh 40.000, otomatis kan jadi berkurang ya dapatannya. Disebut nota kredit kayak gitu. Nota kredit dibuat sama penjual, nota debit dibuat sama beli kayak gitu. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti pengembalian barang kayak gitu ya. Bisa dipahami ini teh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang selanjutnya ada cek, ada faktur. Nah, faktur itu, ini ya, faktur itu adalah bukti transaksi untuk setiap pembelian secara kredit atau ngutang. Contoh tadi, Fanya ke Saniatu gitu ya. Misalkan Fanya, Saniatu aku beli lipstick 20 buah, tapi uangnya nanti ya, oh ya udah tuh, kirim sama Saniatu teh ya, 20 buah. Cool, bagus. Nah, ketika dia barang itu dikirim langsung 20 buah gitu ya. Nah, maka bukti transaksi ada bukti transaksi faktur biasa. Kenapa? Karena ngutangnya 20 buah, dikirim barangnya 20 buah. Itu faktur biasa. Nah, kalau faktur performa, misalnya gini, Saniatu aku mau beli lipstick 20 buah. Kata Saniatu teh, ini nggak ada 20 buah mah, ada juga 16 buah, gimana tuh? Udahlah nggak apa-apa 16 buah dulu aja. Sama Saniatu teh dikirim 16 buah dulu. Nah, kan masih ada sisa tuh ya. Saniatu wajib mengirimkan 4 buah lipstick lagi. Nah, maka karena Saniatu belum mengirimkan full 20 buah, baru 16 buah, maka dibuat dulu faktur performa, artinya faktur sementara. Nanti kalau yang 4 buahnya udah dikirim, udah dipenuhi gitu ya, udah dikirim nih 4 buah lagi, maka nanti yang faktur performa ini diganti sama faktur biasa. Gitu. Sedangkan kalau cek kayak gini contohnya. Misalkan kita ganti ilustrasi. Fanya beli lipstick ke Saniatu. Harga lipstiknya 20 buah. Harganya adalah 200.000. 200.000. Terus Saniatu aku mau beli lipstik 20 buah. Berapa harganya? 200.000. Oh, oke deh. Gitu ya. Tapi aku tuh nggak punya uang cash. Aku adanya. Bisa nggak aku bayar pakai cek? Oh, iya boleh. Bayar sama cek. Pokoknya tuh ya. Dibayar sama cek. Nah,
Nanti Sania tuh buat nyairin uang 200.000 ini, kan dia dapat cek tuh. Nah, dia pergi ke bank sambil bawa cek. Jadi nanti ini kan namanya Tito ya, Tito. Nah, kalau karena ceknya itu buat Sania tuh, maka di sini namanya jadi Sania tuh. Sania tuh nanti ditantanganin di sini sama Fanya. Nah, kembali lagi, Sania tuh pergi ke bank misalnya BCA. Pergi ke bank BCA, sambil bawa cek tadi, tellernya tuh perempuan. Mbak, ini saya mau nyariin cek seharga 200.000 gitu. Oh, sama cek tadi, sama tellernya dicek. Ternyata pasti saldonya ternyata, oh iya bisa, saldonya cukup. Akhirnya udah deh. Nanti dari bank dikasih uang ke Sania tuh seharga 200.000. Bisa langsung cair. Jadi uang tuh bisa langsung cair dari bank ketika saldonya Fanya di bank itu ada gitu. Ya kan Fanya ngasih ceknya itu 200.000 gitu ya, tertulisnya. Terus di BCA itu adanya lebih dari 100.000, itu kan bisa dicairin ya. Nah, yang nggak bisa dicairin itu adalah ketika mau nyari 200.000, tapi saldo Fanya itu cuma ada 100.000, kan nggak bisa tuh ya. Nah, karena nggak bisa dicairin, nah, jadi namanya itu berubah jadi cek kosong. Nah, kalau cek kosong itu adalah cek yang tidak bisa dicairkan di bank. Kenapa? Karena saldo pemiliknya, nih saldo pemberi ceknya itu kurang dari jumlah yang harus dibayarkan di dalam cek ini. Cek kosong, jadi nggak bisa dicairin karena saldonya nggak cukup gitu. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, ini hanya untuk hanya untuk diingat aja. Ada beberapa jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, sama laporan neraca. Kalau laporan laba rugi itu dia berisinya akun-akun pendapatan. Akun itu pos ya, pos-pos. Jadi akun-akun pendapatan dan juga pengeluaran, itu namanya laporan laba rugi isinya. Kalau neraca itu berisi akun-akun aktiva. Aktiva itu harta ya. Aktiva itu harta. Jadi berisi informasi-informasi harta dan kewajiban dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau harta apa aja? Harta itu berarti ada kas, ada kita miliki, disertai dengan kewajiban-kewajiban kita. Utang, nah itu di neraca. Kalau laporan perubahan modal, itu isinya apa? Isinya adalah modal sama laba yang diperoleh gitu. Ini kalian hanya cukup tahu aja gitu. Terus contoh laporan keuangan juga ada laporan arus kas. Nah, kalau laporan arus kas itu isinya berupa catatan gitu, kas masuk sama kas keluar. Kalau saya nyebut kas, itu udah langsung kebayang kas itu isinya uang tunai. Jadi kalau laporan arus kas, ya berarti laporan yang isinya itu tentang pengeluaran uang masuk sama pengeluaran uang keluar, kayak gitu. Itu di arus kas. Nah, kalau ini ada SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan oleh wajib pajak. Jadi buat orang-orang yang wajib pajak atau orang-orang yang pendapatannya lebih dari standar untuk bayar pajak, kan gini, kalau di Islam itu kan ada batas nisab ya, bisa buat kita bayar zakat, apa aja pun ada. Jadi pemerintah itu netapin standar buat orang bayar pajak. Jadi kalau udah lebih standar itu, dia wajib bayar pajak. Dasarnya pajak yang kita butuhkan, yang besarnya pajak kita harus bayar, itu terlihat dari SPT ini. Nah, jadi nanti si wajib pajak itu dia ngisi form kayak gini. Nanti ketahuan deh berapa sih pajak harus dibayar kayak gitu. Nah, kalau pendapatan kita kurang dari standar buat wajib pajak, ya berarti kita nggak kena wajib pajak. Gitu ya. Sampai sini mau tanyakan nggak? Sudah Ibu, cukup jelas. Cukup jelas ya. Kemudian ini ada komponen-komponen dari ADM keuangan. Saya meminta dibacain deh sama Syera. Iya, Bu. So, Syera, bacain Syera komponen-komponen ADM keuangan dari poin 4.
Komponen-komponen administrasi keuangan. 1. Penganggaran keuangan, meliputi pemasukan, pengeluaran, maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelum kemudian dibuat detailnya dalam sebuah anggaran. 2. Perencanaan keuangan, membuat perencanaan pemasukan serta pengeluaran aktivitas keuangan lainnya dalam kurun waktu tertentu. 3. Pengelolaan keuangan, tujuannya agar dana yang digunakan dapat bermanfaat secara maksimal. 4. Pengendalian keuangan, berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam perusahaan. Ini. Nomor 5. Penyimpanan keuangan, melakukan pengumpulan dana perusahaan kemudian menyimpannya dengan aman. 6. Pencairan keuangan, supaya perusahaan mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. 7. Pemeriksaan keuangan berhubungan dengan pemeriksaan audit internal terhadap penggunaan keuangan agar tidak terjadinya penyimpangan. Oke, makasih ya Syara. Nah, kita contoh ambil sini tuh pensi gitu ya. Pensi. Kamu mau bikin pensi nih. Contohnya gini. Pas kamu bikin pensi itu kan kamu bikin anggaran dulu ya. Oh, kira-kira untuk pensi itu kita butuh dana berapa sih? Oh, kita butuh dananya 200 juta. Nah, 200 juta. 200 juta itu, ini penganggaran gitu ya. Oke, untuk pensi kita butuh 200 juta. Kira-kira, ini masuk ke penganggaran. Nah, 200 juta itu untuk apa aja sih? 200 juta itu buat apa aja sih? Oh, 200 juta itu untuk nyewa panggung, untuk manggil band gitu ya, untuk nyewa sound system, untuk bikin tenda, untuk bikin pamflet, brosur, untuk konsumsi panitia segala macam. Nah, itu ketika sebuah anggaran dana dipos-poskan, rencananya ini buat ini buat ini, buat itu, namanya perencanaan. Ya, perencanaan. Kemudian setelah anggaran dibuat, perencanaan keuangan dibuat, kan kegiatan keuangan, kegiatan acaranya kan, oke, kita mulai gerak nih, mulai gerak. Misalnya yang divisi konsumsi, mulai membeli konsumsi, kemudian seksi acara mulai nyiapin, bikin dekornya, nyewa-nyewa sound systemnya, bikin panggungnya. Nah, ketika uangnya itu udah mulai dikeluarkan, udah dipakai mulai untuk transaksi gitu ya, maka dinamakan pengelolaan keuangan gitu ya, pengelolaan keuangan. Kemudian pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan itu adalah ketika uang yang sudah dikeluarkan itu gimana caranya tetap diawasi, jangan sampai melebihi anggaran atau melebihi perencanaan. Misalkan kita udah bikin rencana nih, pokoknya buat nyewa artis itu atau manggil artis itu nggak boleh lebih dari 10 juta. Nah, berarti nanti divisi acara itu dia harus nyari-nyari band-band ataupun pengisi acara yang budgetnya itu atau yang harganya itu kurang dari 10 juta. Artinya pengendalian kan, jadi nggak boleh dari situ, namanya pengendalian. Gimana caranya uang itu tidak melebihi anggaran gitu ya, atau tidak melebihi perencanaan. Kurang boleh, tapi kalau lebih jangan. Kenapa nggak boleh lebih? Nanti akan merusak rencana-rencana keuangan yang lainnya gitu. Kemudian kalau yang penyimpanan kan pada saat acara kegiatan berlangsung gitu ya, pada saat kita mulai mengelola uang, mulai membeli barang, tidak semua dihabisi dalam satu waktu ya, tidak semua dihabisi dalam satu waktu gitu ya, ketika dapat uang. Mungkin sebulan, 2 bulan sebelum acara, atau bahkan mungkin ada sisa gitu ya di setelah acara itu. Nah, uang-uang yang belum terpakai itu harus disimpan dengan baik gitu, harus disimpan dengan aman. Misalkan disimpan di bank gitu ya sama bendahara itu, atau disimpan di mana, pokoknya dia aman aja. Kenapa? Ya supaya nanti nggak hilang. Coba gitu ya, dikasih uang 200 juta, kemudian yang baru kepakainya itu 100 juta. Nah, 100 juta mau disimpan kemana nih? Biar nggak hilang, biar aman, biar nggak nyuri. Oh, disimpan di bank, kayak gitu. Nah, terus kalau pencairan keuangan itu maksudnya adalah ketika kan kalau kamu bikin suatu acara gitu ya, bikin pensi itu kan suka ada sponsorship tuh. Jadi kamu nyari tambahan-tambahan dana gitu ya, biar dapat lebih lah uangnya. Nah, ketika proses pencairan sponsorship itu namanya adalah kegiatan pencairan dana.
Jadi gimana kita panitia berusaha untuk mencari dana agar mencari dana tambahan agar kegiatannya berjalan dengan lancar kayak gitu. Contohnya pencairan dana. Nah, kalau pemeriksaan keuangan itu di akhir. Jadi kamu udah bikin acara nih, udah bikin acara gitu, udah beres, udah beres. Harus bikin laporan keuangan tuh sebendaharanya, bikin laporan keuangannya. Tuh, nanti laporan keuangan itu kan biasanya suka nyatu sama laporan kegiatan ini ya, laporan kegiatan acara. Jadi misalnya laporan acaranya di belakangnya laporan keuangan. Itu dikasihin ke pihak-pihak yang udah ngasih dana kita, ke sponsorship misalkan, terus ke pihak mana lagi nih. Nah, nanti sama sponsorship atau sama, kalau kita kan pensi sekolah gitu ya, sama pihak sekolah di audit tuh diperiksa, dicocokkan antara yang tertulis di laporan keuangan sama bukti transaksinya. Dan enggak nih, tanggal 1 nyewa sound system seharga 200.000 misalnya, ada nggak bukti transaksinya? Oh ada, checklist gitu ya. Terus apalagi tanggal 2 gitu ya, tanggal 2 beli konsumsi seharga 2 juta, dicek di belakangnya ada nggak nih bukti transaksinya? Kan nggak ada. Nah, jadi catatan kan. Nah, di catatan 1, catatan teh. Nanti kalau banyak catatan, dipanggil tuh bendaharanya, ditanyain, ini kamu nulis bukti transaksi, kamu nulis ada pengeluaran konsumsi seharga 200.000. Tapi kok nggak ada bukti transaksinya, ini benar nggak keluarnya? Benar kok Bu, benar ada bukti transaksi. Yang mana? Nah, kalau misalnya sampai nggak ada bukti transaksinya, terus diganti tuh sama yang nulisnya gitu. Diganti uangnya. Bahkan mungkin kalau perusahaannya gede, ini kalau dalam skala perusahaan, ketika nggak ada bukti transaksi, nah itu kan bisa dianggap korupsi sebenarnya. Nanti kan bisa dikenai hukuman ya, dipecat secara tidak hormat, atau ya bisa dipenjara gitu. Makanya buat orang-orang yang kecimpung dalam dunia keuangan ini harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai tadi ya harus akuntabilitas, harus mencatat sesuai dengan hukum dan moralnya seperti apa. Jadi jangan sampai salah. Karena 1 rupiah pun itu pasti akan dicari atau dimintai jawabannya. Oke. Adapun dalam petugas ADM keuangan itu kita minimal ada 3 orang terlibat dalam sebuah aktivitas keuangan. Ada manajer, ada staf ADM keuangan, sama bendahara. Bendahara itu dia yang memegang uang. Jadi terkadang bendahara itu nyatu gitu, yang nyatet bendahara, yang memegang uang bendahara. Ya, kalau yang kecil itu 1 orang. Nah, tapi biasanya kalau misalnya contoh gini nih, kamu kalau di kelas, gitu ya, kalau di kelas nanti ada bendahara sama bendahara 2, itu kalau bisa tuh dipisah tuh orang, bukan dipisah, ya dibagi-bagi tugasnya. Misalkan contoh gini, bendahara 1 tugasnya memegang uang. Jadi dia nggak bakal mencatat apa, megang uang aja, uang ke dia. Nanti pencatatannya itu sama bendahara 2. Kenapa sih dipisah kayak gini? Nah, biar tidak ada manipulasi dan untuk menghindari penyelewengan uang. Jadi ketika orangnya dibedakan kayak gini, itu akan lebih tertata atau akan lebih aman. Kalau misalkan 1 orang ya yang megang uang dia, yang nyatet juga iya, nah itu untuk peluang melakukan korupsinya itu lebih besar gitu. Makanya diusahakan kalau bendahara nih sama yang nyatet-nyatet itu beda. Jadi bendahara itu tugasnya megang uang, nanti yang mencatatkan keuangannya itu beda lagi. Nah, kalau dalam hal ini yang bertugas mencatat itu adalah yang ADM keuangan gitu. Nanti manajer tugasnya mengawasi dari atas. Nih, adapun tugas manajer itu ini yang pertama yang memeriksa ya, memeriksa laporan keuangan sama menandatangani petty cash. Nah, karena ini kita untuknya kecil, misalnya cadangan untuknya kecil, maka di sini dalam hal petty cash. Petty cash itu apa sih? Petty cash itu adalah laporan keuangan sehari-hari. Jadi kan perusahaan itu kan ada kegiatan yang besar gitu ya, ada kegiatan yang kecil yang hari-harian, kayak buat transport, itu kan apa ya, remeh-remeh lah gitu ya, kayak buat transport, kemudian beli-beli kopi, beli gula, beli cemilan-cemilan, itu kan kayak ribet gitu ya kalau harus nunggu kita ngajuin dulu gitu ya. Kemudian saya mau beli kopi nih 2.000 gitu, ngajuin dulu ke bendahara, dari bendahara di ACC baru ke kita gitu, itu kan ribet gitu ya.
Nah, makanya dibutuhkanlah sebuah kas kecil ini. Jadi kas kecil itu kita ngajuinnya per bulan atau per minggu. Misalkan per minggu kita ngajuin, saya mau ngajuin uang nih 2 juta gitu ya. Nanti udah dia sama manajernya ke bendahara nih, si staf admin itu ke bendahara. Oke, sama bendahara cair 2 juta. Nah, 2 juta itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari, kayak tadi beli kopi, untuk transport. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan kecil gitu ya, yang di bawah 1 juta gitu, atau di bawah 100.000 mungkin, itu nggak perlu lagi sibuk ke bendahara dulu segala macam. Karena apa? Karena kita sudah punya pegang uang cash 2 juta di tangan kita. Jadi untuk kegiatan yang kecil-kecil itu bisa ditangani. Makanya namanya kas kecil atau petty cash karena uangnya itu tidak terlalu besar gitu. Kecil-kecil lah gitu ya. Ini petty cash, contohnya kayak gini. Misalkan pengisian kas kecil tadi gitu ya, 200.000. Oke, masuk. Terus pembelian BHP toko, oke. Kalau dalam kurung itu artinya pengeluaran ya, 2.500. Nanti masuk ke sini. Kemana ya masuknya? Oh, ini nih BHP. Ini sini ada kolom-kolom, ada kolom BHP, nanti ada kolom transport, mungkin ada kolom cemilan, ada kolom bayar apa. Nah, bentuk-bentuk kolom ini atau nama-nama kolomnya tergantung dari kebutuhan perusahaannya sendiri atau kebutuhan instansinya sendiri. Jadi beda-beda, tidak mutlak kayak gitu. Jumlah dibandingin udah dikeluar gitu ya. Dibandingin. Nah, ini nih tadi staf keuangan itu fungsinya yang pertama untuk membuat penggunaan dana kas kecil, kemudian melakukan pencatatan, kemudian mengelola kwitansi-kwitansi atau bukti-bukti transaksi yang harian tadi, terus melakukan kegiatan perencanaan keuangan yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian melakukan pembayaran sama penagihan juga. Jadi kalau misalkan kita bayar apa tapi belum dibayar gitu ya, misalkan tagihan apa tuh, misalkan ada tagihan-tagihan yang belum dibayar, itu maka dibayarnya sama staf keuangan. Penulis laporan keuangan juga sama staf keuangan. Ini adalah contoh-contoh jurnalnya. Jadi jurnal itu ada jurnal umum sama jurnal khusus. Jurnal umum namanya ya jurnal umum. Di sini mencatat pemasukan kas di sini, penerimaan kas di sini, terus kalau ada yang pembelian di sini, pengeluaran di sini, pokoknya nih semuanya di sini tulis ya. Tapi kalau khusus itu dia satu kegiatan, misalnya contoh kegiatan pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas, ya berarti udah pokoknya setiap kita ngeluarin kas itu pasti dicatatnya di jurnal ini. Kalau jurnal penerimaan kas, berarti setiap kita ngeluarin uang itu pasti di sini catatnya. Kalau kita melakukan pembelian gitu ya, pembelian berarti di sini jelasnya. Jadi kalau misalnya kita belinya tunai nih ya, selain dicatat di jurnal pengeluaran kas, berarti dicatat juga di sini di jurnal pembelian. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau kita menjual barang secara tunai gitu ya, berarti yang dicatat di jurnal penjualan, dicatat juga di jurnal penerimaan kas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Nah, kemudian di sini bendahara. Nah, kalau bendahara itu ini tadi cuman menerima nih, misalkan staf keuangan, Bu, saya mau ngajuin uang nih segini. Nah, diperiksa tuh sama bendaharanya. Oh, udah ditangani belum sama si manajernya? Oh, udah si bendahara ngasih ke staf keuangannya gitu. Mau ngasih uangnya. Nah, pokoknya bendahara itu fungsinya untuk memberikan uang aja, menerima pengajuan uang sama memberikan uang itu contoh bendahara. Makanya kalau dalam satu perusahaan gitu ya, biasanya nggak cuma bendahara itu nggak satu orang gitu. Kayak gini contoh ya, kayak contoh di sekolah kita aja, kan ada yang bayar SPP gitu ya, kemudian ada yang ngurusin gaji pegawai, kemudian ada yang yang ngurusin dana siswa, itu biasanya beda-beda orang. Nanti si petugas ini tuh bendaharanya atau staf keuangannya ada satu di atas sebagai puncaknya, itu bendahara tadi yang mengawasi semua kegiatan keuangan di bawahnya gitu. Kalau di kita ada berapa ya benar tuh? Ada 4 bendaharanya. Tapi nanti yang utamanya itu hanya cuma satu, yaitu ya tadi dia bertugas untuk memegang uang. Jadi kalau yang tugasnya ngambil uang ke bank tuh ya orang ini, bendahara ini yang utamanya. Nanti dibagi-bagi ke bendahara yang lainnya gitu ya.
atau ke staf keuangan yang lainnya gitu. Itu bendahara. Dan di sini ada prinsip-prinsip tata kelola keuangan ya. Saya mau dibacain deh sama siapa ya? Sama Syera. Iya, Bu. Sok Syera dibaca di poin 1 sampai 3. 7 prinsip dalam tata kelola administrasi keuangan. Yang pertama ada konsisten, yaitu sistem dan kebijakan keuangan konsisten. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kewajiban moral atau hukum untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan telah digunakan. Yang ketiga transparansi, yaitu laporan keuangan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerimaan masyarakat. Yang keempat ada kelangsungan hidup, yaitu harus adanya rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan kegiatan dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang kelima ada integritas, yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Yang keenam ada pengelolaan, yaitu organisasi harus dapat mengelola dana dengan baik dan menjamin dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih ya Syera ya. Nah dari sini itu udah jelas banget ya tadi akuntabilitas sama transparansi udah saya jelasin. Kemudian ada konsisten. Konsisten itu gini, jadi kalau kamu ngelola uang nih ya, ketika sudah ada aturannya kayak gini, misalkan untuk tadi nih untuk konsumsi 20, misalnya untuk konsumsi itu budgetnya 20 ribu atau 20 juta misalnya. Itu harus konsisten, harus segitu gitu, nggak boleh lebih gitu. Kalau kurang boleh, tapi harus intinya harus segitu, harus sekitaran segitu 20 juta. Nah, kalau kelangsungan hidup, nah kalau kasus begini, kan biasanya perusahaan itu kan punya dana awal tuh punya modal. Modalnya itu adalah misalkan 2 juta. Ini modal kita untuk jalan usaha kita. Nah, kita tuh melakukan perencanaan. 2 juta ini tuh mau dipakai buat apa sih? Direncanain. Apa? Direncanakan biar si organisasi itu tadi tetap jalan. Ini mah harus digolangkan aja. Jadi si uang yang kita peroleh itu harus digolangin lagi. Apa? Ya supaya muter terus, supaya usahanya jalan. Kalau nggak digolangin lagi kan nanti ya bangkrut usahanya ya kan. Kalau integritas itu artinya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai. Jadi ketika kita bilang A, harus A ngelakuinnya. Nah, sampai nih kita udah nganggarin udah nganggarin 2 juta buat konsumsi. Ternyata lebih dari itu gitu ya. Nah, itu kan nggak integritas juga. Atau misalnya kayak gini, kita pas diangkat jadi bendahara, misalnya diangkat sumpah atau diangkat perjanjian, terus sudah lo komitmen bahwa oke, Pak, saya akan bekerja dengan jujur, dengan teliti, dan dengan konsisten. Ternyata pas sudah jalan mah dia nggak jujur, dia nggak konsisten. Nah berarti dia nggak integritas gitu. Nah terus kalau pengelolaan ya tadi ya, kita itu harus mengelola uang atau melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuan kita atau kegiatan kita, acara kita bisa berjalan dengan sukses. Jadi jangan sampai nih sebelum acara gitu ya, ini udah habis tengah-tengah gitu. Atau misalkan kita udah nganggarin buat beberapa pos, ternyata belum semuanya terpenuhi, ada satu pos yang belum terpenuhi, misalnya konsumsinya belum ada nih karena uangnya udah habis. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus dikelola dengan baik. Oke, gitu aja sih sebenarnya anak-anak. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau ada yang masih belum jelas? Saya Bu Nur Azizah. Nur Azizah, boleh Nur? Penggunaan laporan neraca itu buat apa, Bu? Nah, itu neraca. Oke, mana sih neraca? Ya, terima kasih Nur Azizah, bagus sekali pertanyaannya. Neraca. Mana tadi neraca? Aturan neraca. Nah ini ya. Oke. Nah kalau kita lihat kan neraca ini informasinya berisi tentang harta-harta ya.
atau aktiva-aktiva kita miliki. Ada aktiva tetap, gitu ya, atau aktiva lancar gitu. Bahkan di sini juga ada catatan-catatan tentang modal kita sama hutang kita berapa aja. Nah, jadi ya itu, ketika neraca ini dibuat, dari neraca ini kita bisa langsung dapat informasi dengan itu, bahwa kalau ditanya berapa sih jumlah harta kita, udah ada nih di sini jumlah aktivanya berapa, segini. Terus kalau ditanya Nur Azizah berapa sih hutang kita, sudah ada di sini, sudah jelas. Jadi kan namanya laporan itu untuk mempermudah informasi ya. Nah, laporan neraca ini fungsinya untuk mempermudah kita mendapatkan informasi tentang jumlah harta yang kita miliki, sama jumlah hutang yang kita harus bayar, sama modal kita. Di sini kan ada modal yang mata modal kita gitu. Gitu deh Nur Azizah. Jelas? Sudah, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Nah, sama-sama. Kemudian di LMS itu coba ini. Pokoknya di sekarang gitu ya, di LMS saya itu sudah men-share, belum men-share sih. Jadi kan ada link ya, ada link untuk ngerjain soal. Sebentar, saya sambil memeriksa ini dulu. Jadi nanti kalian harus mengerjakan kuis berupa soal PG sama soal esai. Soal PG-nya itu ada di topik diskusi linknya. Kemudian soal esainya itu di LMS. Cuma belum saya publish. Ini sambil saya publish ya. Sambil nunggu, mungkin ada yang mau tanyakan lagi nggak? Hmm.